Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Shalom kelas kecil. Shalom kelas besar. Shalom anak remaja. Apa kabar semuanya? Ya, udah lama ya kita nggak tatap muka, udah lebih dari setahun. Coba kakak panggil lagi, kalau kakak bilang halo, jawabannya apa? Hai, halo, hai. Oh mantap, semua udah mandi kan? Tadi bangun pagi siapa yang gitu bangun langsung berdoa? Ayo, anak sekolah minggu Maranatha kan? Pasti bangun tidur langsung berdoa. Dan semua sudah mandi, udah siap kan untuk mengikuti ibadah? Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, kakak ingatkan, yuk yang pertama siapkan hatinya, yang kedua siapkan Alkitabnya, dan yang ketiga siapkan kolektenya, minta sama mama atau sama papa, dan duduk yang manis, jangan jalan-jalan, dan jangan makan-makan. Oke? Terima kasih juga buat orang tua kami yang sudah mendampingi anak-anak kami. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi ini. Engkau membangunkan kami Tuhan Yesus dalam keadaan sehat-sehat. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu GKPS Maranatha. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati kami Tuhan sebagai pelayan-Mu, begitu juga dengan anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan dan juga orang tua yang mendampingi. Kiranya Engkau bukakan hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami boleh menikmati ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami tidak lupa juga berdoa buat orang tua kami dimanapun berada Tuhan, orang tua sekolah minggu kami. Kiranya Engkau berkati mereka semua Tuhan, berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka. Begitu juga Tuhan apabila ada anak-anak kami dalam keadaan sakit yang kami tidak ketahui, kiranya Engkau berkati Tuhan, agar mereka boleh sembuh dan boleh beraktivitas lagi. Tuhan Yesus, kami mau melanjutkan ibadah ini Tuhan, kiranya Engkau berkati pertengahan hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Inang dan Kak Mary mau ajak adik-adik sekolah minggu untuk bangkit berdiri dari tempat duduknya untuk memuji Tuhan dengan sukacita. Sebelum kita memuji Tuhan, Inang mau tanya dulu, siapa yang pagi ini sudah menyapa Tuhan Yesus? Saya Inang. Iya, bangun pagi berdoa. Katakan selamat pagi Tuhan, terima kasih Engkau masih memberikan kami kesehatan, masih memberikan kami nafas kehidupan. Nah sekarang Inang mau ajak kita semua menyapa Tuhan Yesus dengan lagu Selamat Pagi Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh.
Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang adil dan benar, terima kasih kami persembahkan kehadirat-Mu. Engkau tetap setia menyertai dan membela kami, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Ya Tuhan, keadilan dan perlindungan kami. Dalam ibadah jemaat ini, kami memohon keadilan dan perlindungan kepadamu, sebab iblis serta segala musuh terus mengancam, selalu bermaksud jahat, hendak menaklukkan kami. Penuhilah persekutuan ibadah ini dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dituntun untuk selalu mempercayai bahwa hanya melalui penderitaan Yesus Kristus kami memperoleh pembenaran dan hak kami dipulihkan selaku anak bagi-Mu. Amin. Yesus sayang sama Inang? Percaya dong Kak Mary. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah percaya nggak kalau Yesus sayang sama adik-adik semua? Pasti percaya Kak Mary. Kak Mary juga percaya kalau Tuhan Yesus sayang pada Kak Mary, sayang pada Inang, dan sayang pada adik-adik semua. Untuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi Yesus sayang padaku.
Salam, salam sehat, salam sukacita bagi semua anak sekeliling remaja GGPS Maranatha. Bersyukur hari ini kita kembali dapat memuji Tuhan, beribadah, bersukacita bersama. Sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Tapi kita harus yakin bahwa kasih Tuhan seperti lagu pujian tadi, kasih sayang Tuhan selalu hadir bagi kita. Saat ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita satukan hati kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk segala kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih. Tiap-tiap hari kami menikmati betapa Yesus sayang kepada kami. Dan hari ini kami ada di sini, di rumah kami, di tempat kami masing-masing dapat beribadah. Ini pun karena Yesus sayang kepada kami. Bapa yang baik, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus yang pimpin kami, Roh Kudus yang kuasai hati pikiran kami, terarah hanya pada firman Tuhan. Terpujilah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan hidup kami serahkan hati kami untuk diisi oleh firman Tuhan. Amin. Ya, baik. Anak sekolah minggu dari kelas balita, kelas besar dan juga remaja, mari kita ambil Alkitab. Saya yakin semua sudah siapkan Alkitabnya ya. Duduk yang rapi. Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas 22. Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Nanti Bang Samuel Purba yang akan baca untuk kita semua ya. Samuel Purba. Lukas 22 ayat 54 sampai ayat 62. Sudah dapat? Baik, mari silakan Bang Samuel Purba membacakannya untuk kita semua. Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Demikianlah firman Tuhan. Seorang hamba perempuan melihat ia duduk dekat api. Ia mengamat-ngamatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Amin. Nah, terima kasih Bang Samuel sudah membacakan ayat firman Tuhan ini. Tema kita hari ini penyangkalan Yesus. Untuk lebih lanjut, supaya anak sekolah minggu lebih mengerti firman Tuhan ini, saya mau mengajak anak sekolah minggu, mari kita lihat video singkat berikut ini. Tentang bagaimana seorang murid yang mengaku sangat berani membela Yesus, sangat mengasihi Yesus, tapi dia menyangkal Yesus. Siapa dia? Mari kita lihat video berikut ini. Menurutmu apa yang akan dilakukan Kayafas pada Yesus dari Nazaret? Oh, dia akan mendapat ganjarannya bersama dengan pengikutnya. Kamu orang yang bersama Yesus, orang Galilea itu kan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Orang itu
itu? Kau pasti salah satu dari mereka. Kami bisa tahu dari logat Galileamu. Terkutuklah jika aku berbohong. Aku tidak kenal orang itu. Sebelum ayam jantan berkokok besok pagi, kau akan menyangkal 3 kali bahwa kau tidak mengenalku. Anak sekolah minggu yang dikasih Tuhan, dari video tadi kita belajar, ada satu orang murid Yesus namanya Petrus, betul. Simon Petrus. Waktu malam perjamuan kudus, Simon Petrus kumpul bersama dengan Yesus dan murid-murid yang lain. Waktu itu Yudas Iskariot tidak ada, karena Yudas Iskariot sedang pergi bertemu dengan petinggi-petinggi Yahudi untuk menjual Yesus. Lalu 11 murid tanpa Yesus. Waktu itu Yesus bilang dia akan ditangkap, dia akan mati, dia akan menderita. Tapi ada satu murid yang pemberani, yang bilang dia akan mati dan mau masuk penjara bersama Yesus. Namanya siapa? Petrus. Tapi apa jawab Yesus waktu itu? Yesus bilang, Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau akan menyangkal aku. Petrus tercengang. Dia bingung. Bagaimana mungkin? Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, berjalannya waktu selesai perjamuan malam, Yesus pergi ke Getsemani berdoa. Waktu Yesus di Getsemani berdoa, datang segerombolan orang menangkap Yesus. Apa yang terjadi pada waktu itu? Murid-murid Yesus lari kabur ketakutan. Lalu Yesus dibawa, ditangkap dan diadili. Cerita Alkitab, cerita firman Tuhan minggu lalu ya, tanggal 14. Bagaimana Yesus ditangkap, dibawa ke mahkamah agama pada malam hari. Lalu Yesus melihat tadi video itu, waktu dia dibawa ke pengadilan, satu murid Yesus yang tadi Petrus ikut melihat-lihat. Waktu orang bilang, ini murid Yesus, Petrus bilang apa? Saya tidak kenal. Sampai berapa kali? Sampai 3 kali. Dan waktu Petrus mendengar ayam berkokok, dia baru ingat apa kata Yesus. Apa tadi kata Yesus waktu perjamuan? Betul, engkau menyangkal aku 3 kali. 3 kali Petrus bilang, aku tidak kenal. Nah, seringkali kita seperti Petrus, menyangkal Yesus. Petrus itu orang yang paling dekat dengan Yesus. Buktinya, setiap Yesus berdoa ke atas bukit, Petrus ikut. Petrus itu murid yang pertama dan melihat mujizat Yesus. Waktu itu Petrus nangkap ikan, gak ada dapat ikan. Lalu Yesus ikut. Sesudah Yesus naik perahu, mereka tangkap ikan. Wah, kapalnya penuh ikan. Sampai jalannya mau sobek. Lalu yang ketiga, Petrus itu murid yang pertama bilang Yesus itu Mesias. Tapi kenapa Petrus menyangkal Yesus? Dan kenapa kita sering jadi orang-orang yang menyangkal Yesus? Jawabannya yang pertama, Petrus hanya kenal Yesus kulit luarnya aja. Sama seperti kita. Tahu Yesus? Tahu. Apa yang Yesus mau? Enggak tahu. Tahu Yesus? Tahu. Siapa Yesus? Juru selamat. Mau diselamatkan Yesus? Enggak mau. Nah, seringkali kita seperti Petrus, tidak berani jujur mengakui Yesus dalam hidup kita. Minggu lalu cerita firman Tuhan mengingatkan kita untuk berani berkata benar. Hari ini kita diingatkan berani berkata jujur. Ya untuk ya, tidak untuk tidak. Sehingga kita tidak menjadi orang Kristen seperti si Petrus. Siapa sini sekolah minggu? Saya. Siapa masih suka berbohong? Saya.
Tidak lagi. Kalau ditanya siapa sini sekolah minggu? Saya. Siapa suka berbohong? Tidak lagi. Wah, itu yang dialami Petrus. Petrus mengalami pertobatan. Tadi kalau anak sekolah minggu lihat video yang di awal, waktu Petrus tahu dia salah, dia menangis. Anak sekolah minggu kalau ditegur salahnya, mengaku salah tidak? Jujur, indikasinya salah satu, mengaku salah kalau salah. Iya kan? Tapi sering anak sekolah minggu kalau salah nuduh yang lain kan? Adik, mana uang mama? Abang yang ambil. Padahal adik pakai beli es krim, bukan abang. Itu contoh kecil. Guru sekolah minggu tanya, semua anak-anak sekolah minggu ikut ibadah? Ikut. Tapi lihat hanya 5 menit lalu tulis absen. Iya kan? Saya yakin yang lagi dengar ibadah, yang dari dengar khotbah enggak seperti itu. Apalagi sering bohong. Sudah selesai PR-nya? Sudah. Supaya papa mamanya senang aja. Padahal belum. Itu ciri-ciri anak yang juga menyangkal Yesus. Karena kalau Yesus sudah ada dalam hatinya, dia tidak lagi berani berkata bohong. Harus berkata jujur. Nah, ada satu kisah. Kita harus berani berkata jujur. Pernah dengar cerita tentang Nasruddin? Nah, belum. Kalau yang sudah ini mengulang ya. Suatu ketika ada seorang yang bernama Nasruddin. Iya, Nasruddin itu seorang pemuda yang tidak pernah sekolah. Orangnya polos. Iya. Tapi tidak punya uang. Suatu ketika dia lapar. Dia pergi ke warung makan. Dia hanya punya uang 1.000. Dia mesan telur bebek rebus. Uangnya 1.000. Harga telur 3.000. Uangnya 1.000. Dia punya kekurangan berapa? 2.000. Suatu ketika dia minta telur bebek 1. Uangnya 1.000. Penjaga warung bilang uangmu kurang. Nasruddin bilang aku utang. Wah, utang dia 2.000. Tapi anak sekolah minggu tahu, utang Nasruddin nggak dibayar sampai 2 kali tahun baru. Ada di sini anak sekolah minggu yang utangnya 2.000 tapi utangnya 2 tahun. Nggak ada ya? Tapi Nasruddin utangnya 2.000 2 tahun tak dibayar. Coba 2019 tahun baru nggak dibayar, 2020 tahun baru nggak dibayar, ini udah 2021 pun belum dibayar. Yang pasti Nasruddin ini bukan marga purba. Nasruddin. Lalu pemilik warung makan menuntut, mana utangmu 2.000? Nasruddin bilang, nanti tunggu ada aku bayar. Wah, karena tukang warung gak sabar, Nasruddin dilaporkan ke pengadilan. Dia ditangkap. Dia dilapor ke pengadilan. Pengadilan memutuskan dia bersalah. Tuntutannya, pemilik warung bilang, Nasruddin telah menipu aku. Dia utang telur 2.000 sudah lebih 2 tahun. Coba bayangkan, kalau telur rebus itu tidak dimakan Nasruddin, sudah bisa dieramkan lagi jadi ayam. Anak ayam bisa 10, masing-masing punya bisa telur 10. Wah, aku bisa punya banyak ternak. Demikian juga ini apa yang dimakan Nasruddin. Kalau dia tidak makan, aku punya banyak ternak bebek. Tahu? Nasruddin bilang tunggu, sidang dipending, dilanjut besok. Besoknya Nasruddin datang terlambat. Sidang harusnya jam 9, dia datang jam 12, terlambat 3 jam. Hakim marah. Nasruddin, kenapa kamu terlambat 3 jam? Saya lagi merebus kacang untuk buat bibit. Hakim marah. Mana mungkin kacang bisa jadi bibit? Sudah direbus. Wah, Nasruddin ketawa. Sama Pak Hakim. Bagaimana telur rebus dieramkan lagi? Lalu Nasruddin bilang, Pak Hakim bohong. Pemilik warung bohong. Saya benar. Nah, sebenarnya anak sekolah minggu Nasruddin pun salah. Dia pun bohong. Kenapa? Utangnya 2.000 2 tahun tak dibayar. Hakim sama pemilik warung pun bohong. Mana mungkin telur rebus jadi anak lagi, jadi ternak lagi? Tidak mungkin.
Nah, begitulah dosa kebohongan. Kalau kita bohong, muncul dosa yang lain lagi, muncul dosa yang lain lagi, muncul dosa yang lain lagi. Karena itu jangan dimulai berbohong. Kalau iya, katakan ya. Pelajaran berikutnya adalah yang kedua. Yesus itu Tuhan yang Maha Tahu. Tadi waktu perjamuan malam Yesus bilang bahwa Petrus akan menyangkal Yesus 3 kali. Dan itu nyata. Itu nyata. Waktu Petrus 3 kali menyangkal Yesus, disebutkan dalam ayat 61, lalu berpalinglah Tuhan. Tuhan tahu Petrus sudah menyangkal dia. Anak sekolah minggu remaja, Tuhan tahu. Ada satu lagu kita ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Berbuat yang baik. Semua bilang yes. Berbuat yang jahat, no. Nah, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Tuhan Yesus tahu apa yang kita lakukan. Tuhan Yesus tahu apa yang di hati anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus tahu apa yang di hati anak-anak remaja. Mau kemana bang? Kata bapaknya sama anak remaja. Belajar kelompok. Padahal mabar. Main bareng. Iya kan? Pak, apa? Beli pena. Enggak tanya beli paket. Untuk apa? Mobile Legend. Kalau ada anak remaja yang seperti itu, bertobat dan berobat. Oke? Nah, bagian yang ketiga dari firman Tuhan ini. Untuk kita mengenal Yesus sungguh-sungguh, harus rajin belajar firman Tuhan dan dekat dengan Yesus. Kenapa saya bilang? Petrus hanya kenal Yesus luarnya aja. Dia tahu Yesus Tuhan, tapi enggak dekat dengan Tuhan. Sehingga dia menyangkal Yesus. Anak sekolah minggu yang mengaku percaya Yesus harus dekat dengan Yesus. Tadi guru sekolah minggu sudah tanya siapa yang pagi ini sudah menyapa Yesus. Nah, tiap hari harus menyapa Yesus dalam doa paginya. Dan tiap malam juga harus menyapa Yesus dalam doa malamnya. Dan baca firman Tuhan supaya mengenal Yesus sungguh-sungguh. Apa yang Yesus mau, apa yang Yesus tidak mau dari kita. Bagian terakhir. Wah, anak sekolah minggu suka kalau khotbah disebut bagian terakhir kan? Ini bagian terakhir, belum terakhir sekali. Wah, ini masih terakhir. Bagian terakhir dari firman Tuhan ini mau mengajarkan anak sekolah minggu belajar mengaku salah. Kalau tadi kita lihat video itu, Petrus mengaku salah pada waktu dia tahu Yesus melihat dia karena dia telah menyangkal 3 kali. Anak sekolah minggu pun harus berani berkata jujur. Kalau papa mamanya marah harus berani bilang aku yang salah. Itu baru anak Tuhan. Harus berani berkata saya salah kalau saya. Tidak saya menyalahkan orang lain. Ingat waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Waktu Yesus datang mencari Adam, Adam bilang apa? Adam, apa yang kau lakukan? Adam bilang apa? Perempuan ini Tuhan. Lalu Tuhan tanya, perempuan apa yang kau lakukan? Iblis ini Tuhan, ular ini katanya. Coba. Untung ular enggak tunjuk hewan yang lain. Nah, anak sekolah minggu kalau suka menyalahkan orang lain, mulai hari ini tidak lagi. Belajar dari Petrus, mengaku salah kalau salah. Firman Tuhan hari ini mengajar kita bahwa ciri-ciri orang yang memiliki Yesus dalam hidupnya yang pertama, berkata jujur. Yang kedua, dekat dengan Yesus. Yang ketiga, mengaku salah kalau salah. Yang keempat ini baru terakhir sekali. Kenapa harus jujur? Ya karena itu yang Yesus inginkan dari kita. Mengapa harus jujur? Karena kalau kita jujur, kita terbebas dari rasa takut. Semua orang akan ketakutan kalau ketahuan berbohong. Ya kan? Anak sekolah minggu remaja kalau bohong takut kan ketahuan kan? Karena itu kebohongan menyimpan ketakutan. Supaya tidak ketakutan harus jujur. Itulah manfaat berkata jujur. Jadi mulai hari ini anak sekolah minggu belajar berkata jujur. 4 hal. Mari diingat
direnungkan, dihidupi dalam hidup sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk segala cinta kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajar kami berani berkata jujur. Berani berkata ya untuk ya, tidak kalau tidak. Berani berkata salah kalau memang saya salah. Bapa yang baik, ajar kami untuk menjadi anak sekolah minggu remaja yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bertumbuh dalam Tuhan, dalam pembacaan firman dan doa-doa kami tiap hari. Berkati semua anak-anak-Mu dimanapun berada. Secara khusus Tuhan dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Tuhan sehatkan semua anak-anak. Tuhan menjamah semua anak-anak sekolah minggu remaja dimanapun berada. Secara khusus Tuhan dalam belajar di rumah, Tuhan berikan hati yang bersuka cita, ketekunan, kepintaran dalam Tuhan, untuk tetap bersuka cita menyelesaikan semua tugas sekolah. Kami berdoa untuk semua orang tua dari anak-anak kami. Biarlah Tuhan memberkati dengan kecukupan yang dari Tuhan, kesehatan yang dari Tuhan dalam melakukan segala pekerjaan. Berdoa juga bersyukur untuk semua guru-guru sekolah minggu dan pengurus sekolah minggu GKPS Maranatha yang Tuhan panggil, Tuhan tetapkan menjadi pelayan-pelayan Tuhan di gereja-Mu. Tuhan terus berikan semangat, Tuhan berikan sukacita, kelimpahan berkat dalam cinta kasih Tuhan. Terpuji Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat-Mu firman Tuhan pada hari ini. Semua anak sekolah minggu mari bersama-sama katakan amin. Sukacita ya Kak Mary sudah mendengarkan firman Tuhan. Sukacita dong Inang. Iya. Nah sekarang Inang dan Kak Mary ajak adik-adik sekolah minggu untuk bernyanyi adalah Sukacita di Hatiku. Anak-anak sekolah minggu, kita tadi sudah memuji Tuhan dengan bernyanyi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita menghafal ayat hafalan kita minggu ini. Ayat hafalan kita minggu ini untuk kelas besar dan kelas remaja dari Matius 10 ayat 33. Bunyinya, tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku di surga. Ayat hafalan untuk anak kelas kecil dari tema kita minggu ini, penyangkalan Yesus. Shalom guru sekolah minggu. Ayat hafalan kali ini, Yesus ditangkap, amin, dadah. Yohanes 16 ayat 32b. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Yohanes 16 ayat 32b. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Selamat hari Minggu semuanya. Adik di sekolah minggu, mari kita kembali menyambut Tuhan, memuji Tuhan dengan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Raja segala raja.
semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat ibadah kami hari ini walaupun secara online. Bapa, berikan juga ibadah kami ini berjalan dengan lancar. Bapa, kami juga berdoa buat kami anak-anak sekolah minggu, orang tua, serta juga guru-guru sekolah minggu kami. Berikan kami kesehatan. Bapa, terlebih buat anak-anak sekolah minggu pada saat ini dalam masa pandemi COVID-19. Kami belajar secara daring. Walaupun kami belajar secara daring, berikan juga kami roh kepintaran dan kesehatan. Bapa, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang sakit atau dalam pemulihan. Berikanlah mereka kesehatan dan berkatilah obat-obat yang mereka makan. Berikanlah juga mereka semangat dan selalu mengandalkan Tuhan. Kami juga berdoa kepada pemimpin negara kami, berikanlah mereka kesehatan dan hikmat serta kebijaksanaan. Tuhan, terima kasih juga buat firman-Mu hari ini. Buatlah firman-Mu hari ini menjadi teladan bagi kami. Ampuni segala dosa kami demi anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sekarang, marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita ambil persembahannya, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, kita bernyanyi, bagi Yesus kuserahkan. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami
dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, terimalah doa persembahan kami ini. Amin. Marilah kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Oke adik-adik, kita selesai mengikuti ibadah online kita pada hari ini. Terima kasih buat adik-adik sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah dengan baik dan tertib. Dan juga buat orang tua kami semua, terima kasih banyak sudah membimbing adik-adik sekolah minggu, mengarahkan adik-adik sekolah minggu untuk mengikuti ibadah online kita. Adik-adik semua jangan lupa mengirimkan ayat hafalan ke grup orang tua GKPS Sekolah Minggu Maranatha. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan tentang karakter anak GKPS yang disampaikan oleh Inang Leni Borusinaga. Terima kasih. Oke, nah sekarang sesuai dengan rencana strategi GKPS tahun 2021 sampai 2025. Salah satunya adalah berkarakter. Nah, jadi di sini anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu GKPS harus memiliki 8 karakter. Apa itu ya Kak? Nah, dengarkan ya. 1, bertanggung jawab dan berintegritas. Nah, kalau dikatakan bertanggung jawab dan berintegritas berarti setiap minggu kami sangat mengharapkan anak sekolah minggu semuanya bertanggung jawab untuk mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun secara online. Kalau mama dan papa misalnya lupa, anak sekolah minggu mengingatkan. Oke? Nah, yang kedua yaitu ugah hari, yaitu layak, artinya sederhana. Ya, anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu harus berkarakter sederhana. Nah, selanjutnya yang ketiga, bermartabat tinggi atau militan. Ya, bersemangat tinggi, militan. Jadi kita harus memiliki semangat yang luar biasa. Nah, yang keempat, mencintai lingkungan.
Memelihara lingkungan. Berarti kita harus sayang terhadap lingkungan kita. Jangan buang sampah sembarangan. Seperti beberapa hari ini musim kemarau, rajin menyiram tanaman. Iya ya. Nah, lingkungan di rumah juga harus diperhatikan. Rajin membantu orang tua. Yang kelas besar dengan kelas remaja ini sudah bisa membantu orang tua membersihkan rumah. Paling tidak membersihkan lingkungan kamarnya. Ya. Nah, yang kelima, berkeadilan gender. Berkeadilan gender ini artinya adil tanpa melihat jenis kelamin, ya. Jadi jangan misalnya di rumahnya ada kakaknya, ada abangnya, ada adiknya perempuan, lalu membeda-bedakan. Kalau perempuan sama perempuan aja, laki-laki sama laki-laki aja nggak boleh. Harus sama mainnya, sama bertanggung jawabnya, ya. Nah, yang keenam, rendah hati. Ya, rendah hati, tidak sombong. Ya, kita kan diberikan Tuhan rezeki yang berbeda-beda. Jadi, rezeki yang berbeda-beda ini tidak boleh kita sombongkan, harus tetap rendah hati. Nah, yang ketujuh, berbudaya, beradat. Nah, kalau berbudaya, dia harus, contoh misalnya kita Simalungun nih, berbudaya Simalungun. Kita harus tahu, misalnya memanggil kakaknya abang kita, kakaknya papa. Manggilnya apa? Namboru. Ya kan? Kalau abangnya mama, misalnya manggilnya apa? Tulang. Ya kan? Kalau mamanya papa, misalnya manggilnya apa? Inang matua atau inang tutua. Kalau mamanya mama, manggilnya apa? Opung, gitu ya. Jadi harus berbudaya, harus mengerti budaya Simalungun itu, harus hormat, ya. Nah, yang terakhir yaitu harus mencintai atau menghargai keberagaman, ya, yang bersifat inklusif. Artinya kita harus bisa masuk ke dalam keberagaman budaya, keberagaman agama yang ada di sekitar kita. Kita nggak boleh terlalu fanatik terhadap agama kita saja. Kita nggak boleh fanatik hanya kepada budaya kita saja. Kita harus juga bisa masuk ke budaya mana saja. Kita mau ke budaya Batak Toba boleh, ke Batak Karo boleh, ke budaya Aceh misalnya boleh, ya. Nah, kita juga misalnya bergaul dengan beragama selain agama Kristen boleh. Misalnya kita berteman sama yang beragama Islam, yang beragama Buddha, beragama Hindu. Nah, jadi kita harus bisa menerima keberagaman itu semua. Jadi dari ke-8 karakter GKPS inilah diharapkan, ya, dalam 5 tahun ini ke-8 karakter ini boleh kita terapkan, baik anak sekolah minggu maupun kami guru-guru sekolah minggu. Oke, shalom, selamat hari Minggu.